Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Excellent Institute. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahap-tahap pertama apa yang kalian harus persiapkan jika kalian ingin traveling ke luar negeri. Oke, pertama-tama kalian harus memisahkan dulu, kalian ini mau ke luar negeri yang membutuhkan visa atau enggak. Kalau kalian ke tempat negara yang membutuhkan visa seperti Eropa, Jepang, Korea, dan berbagai negara lainnya yang akan nanti disebutkan di list di sini, kalian memang membutuhkan visa. Tapi kalau kalian perginya masih yang dekat-dekat seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, itu kalian nggak perlu visa. Kalian bisa langsung berangkat aja karena visa yang mereka sediakan bisa kita buat ketika kita sampai atau disebut juga on arrival visa. Perbedaannya adalah kalau paspor itu seperti istilahnya kayak KTP-nya, jadi identitas yang kalian harus miliki. Karena kalau di luar negeri KTP itu sudah tidak berlaku, jadi yang dibutuhkan untuk sebagai identitas kalian adalah paspor. Sedangkan kalau visa itu adalah permit kalian memasuki satu negara. Jadi ketika kalian bikin visa, misalkan bikin Schengen, kalian bisa keliling Eropa karena kalian sudah memiliki permit untuk masuk ke negara tersebut. Oke, kalau visa itu yang setahu aku itu ada dua. Yang pertama ada visa on arrival dan yang kedua adalah visa yang memang kita persiapkan sebelum kita berangkat. Contohnya visa on arrival seperti yang tadi saya sudah sebutkan, misalkan kita ke Hong Kong, Malaysia atau Singapura, itu kalian bisa langsung bikin visanya ketika datang. Memang visanya bentuknya tidak seperti visa Schengen atau China atau Jepang yang ada nanti tempelan gitu ya, stiker di paspor kalian. Tapi visanya dalam bentuk cap gitu ya, nanti yang tulisannya permit berapa hari kalian bisa stay di satu negara. Nah, kalau visa elektronik itu juga visa yang kita siapkan sebelumnya, tapi kita bisa meng-apply-nya via online dan kita bisa langsung memprint itu dan kita bawa ketika kita mendatangi satu negara. Contohnya visa Turki. Visa Turki itu bisa dua macam. Ada visa on arrival dan ada juga visa elektronik. Kalau elektronik kalian buatnya sebelum kalian berangkat tapi hanya via online, sedangkan visa on arrival kalian buat di satu negara tersebut ketika tiba, langsung ke bagian officer visanya yang terdapat di bandara, kalian langsung bikin di situ. Dan pada saat itu juga kalian akan mendapatkan berapa lama sih kalian bisa tinggal dalam suatu negara itu. Negara-negara yang bebas visa contohnya tuh ada Jepang. Jepang itu bisa bebas visa loh teman-teman, asalkan paspor kalian e-paspor yang ada chipnya paspornya. Kemudian Malaysia itu bebas visa, Singapura, Filipina, Brunei, terus juga ada Hong Kong. Kalau untuk Asia ada Hong Kong. Kemudian kalian tahu Georgia nggak? Georgia itu salah satu negara Eropa yang bebas visa loh. Jadi kalau kalian pengen banget ke Eropa tanpa bikin visa, kalian bisa ke Georgia. Dia letaknya tuh nggak jauh dari Turki, bisa nyebrang sedikit lah. Atau kita juga bisa ke Cyprus. Bikin visa tuh macem-macem ya, ada ya apa ya, seni keribetannya sendiri. Tapi kalau menurut aku bikin visa selama semua persyaratannya itu lengkap, itu sama sekali nggak ribet. Yang bikin ribet adalah ketika kamu tidak melengkapi syarat-syaratnya. Jadi kalau kalian tanya visa susah atau enggak bikinnya, kalau menurut aku gampang asalkan semua persyaratannya itu lengkap. Yang sulit adalah ketidakmauan kalian melengkapi dokumennya dan juga ketidaktahuan kalian ketika mengumpulkan semua persyaratan visanya. Nah, untuk teman-teman yang merasa ribet nih, yang tadi bilang ribet bikin visa, kalian gak usah repot. Kalian bisa langsung aja ke EduTravel-nya Excellent Institute, karena di EduTravel Excellent Institute semua persiapan visa kalian akan kita bantu sampai kalian mau berangkat. Bahkan gak cuma sampai di situ, ketika keberangkatan kita temenin, ketika sampai di negara ini kita temenin, sampai kalian pulang ke negara Indonesia lagi, semuanya kita atur. Jadi udah gak ada lagi tuh yang namanya ribet ketika perjalanan ke luar negeri, ribet bikin visa, dan ribet yang lain-lain, karena semuanya udah ada di EduTravel Excellent Institute. Oke, gitu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada segmen kali ini. Insya Allah aku akan memberikan informasi terkait tentang dunia traveling, jalan-jalan ke luar negeri, ataupun bahkan jalan-jalan di Indonesia.
Terima kasih sudah mampir ke channel Excellent Institute. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.